semuanya, kembali lagi dengan saya Edwin Felicia Darmawan dari kelas 11 MIPA 2, nomor absen 6. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai gerakan-gerakan yang bisa menunjang atau yang berhubungan dengan lari estafet. Atau dalam bahasa simpelnya, apa sih gerakan-gerakan yang bisa membuat lari kalian itu semakin lebih cepat? Sebelum mulai ke pembahasan, mari kita lakukan pemanasan terlebih dahulu. Pertama, itu adalah lari naik turun tangga. Di mana lari naik turun tangga ini itu biasanya dilakukan oleh orang-orang yang tidak memiliki waktu untuk pergi ke gym. Mengapa ini disebut olahraga? Karena lari naik turun tangga ini melatih tubuh kita, terutama bagian tubuh di bawah seperti kaki, seperti paha, dan lain sebagainya, yang pastinya memberikan banyak manfaat kepada tubuh kita. Seperti contohnya menguatkan jantung dan paru-paru, di mana aktivitas ini itu termasuk latihan kardio yang dapat meningkatkan fungsi jantung dan paru-paru, sehingga aliran darah dan juga oksigen itu lancar di tubuh kita. Alhasil, orang yang sering naik turun tangga atau berolahraga ini akan terhindar dari resiko penyakit jantung dan hipertensi. Lalu manfaat selanjutnya itu memelihara kesehatan otak, di mana suatu studi terbaru mengungkapkan bahwa kebiasaan naik turun tangga dapat mengoptimalkan kesehatan otak. Hasil studi tersebut menunjukkan bahwa orang yang sering naik turun tangga akan mengalami penuaan otak lebih lambat dibandingkan orang yang jarang naik turun tangga. Lalu itu ada mempertahankan kesehatan mental, di mana saat kita naik turun tangga, hormon yang akan dikeluarkan adalah hormon endorfin yang memberikan perasaan senang dan tenang. Jadi setelah melakukan olahraga ini, kalian bisa fokus dan bisa lebih berkonsentrasi pada saat bekerja dan juga dapat menghindari stres, menguatkan otot dan tulang. Pastinya pada saat setelah berolahraga, terutama saat naik turun tangga, maka seluruh tubuh kita itu bergerak aktif. Mulai dari otot kaki, lengan, paha, punggung, dan otot lainnya. Di mana pergerakan ini itu dapat membuat tulang dan otot itu semakin kuat atau kencang dan juga bisa semakin lebih sehat. Berdasarkan
manfaat-manfaat di atas, terutama manfaat yang terakhir, bisa disimpulkan bahwa lari naik turun tangga bisa membantu kecepatan dalam berlari. Pasalnya dengan otot kaki, paha, dan lengan yang kuat akan mengoptimalkan kecepatan lari yang bertumpu pada otot-otot tersebut. Selain itu, jika kalian melakukan lari naik turun tangga dengan posisi kaki jinjit, maka juga akan sekalian tambah melatih otot-otot kaki kalian. Dengan latihan naik turun tangga menggunakan posisi jinjit ini, bisa berhubungan dengan kecepatan kita dalam berlari. Hal itu dikarenakan jinjit merupakan salah satu cara untuk mempercepat lari kita. Jadi 2 in 1, kalian bisa mengencangkan otot kaki, lengan, paha, dan otot-otot lainnya, baik dengan lari naik turun tangga secara murni, normal, tanpa jinjit, maupun dengan menggunakan posisi kaki jinjit yang berhubungan dengan kecepatan lari kalian. Gerakan kedua yaitu lari dengan posisi mengangkat kedua kaki kalian secara bergantian dengan posisi kaki yang jinjit. Gerakan ini dilakukan sangat simpel, hanya dengan cara lari di tempat dengan mengangkat kedua paha sejajar dengan pinggang secara bergantian dengan posisi kaki jinjit selama 1 menit. Di mana gerakan ini itu bisa dilakukan dalam ruangan atau dalam rumah. Gerakan ini itu bisa menyelesaikan masalah mengenai keseimbangan tubuh. Alasannya karena dengan gerakan lari di tempat ini, tanpa disadari itu kita dilatih untuk berlatih jinjit. Dan jinjit itu sangat bermanfaat untuk orang-orang yang mengalami masalah dalam mencapai keseimbangan tubuh. Selain itu, gerakan ini dapat mengecilkan dan melatih otot kaki baik bagian paha maupun betis, yang juga bisa membantu kalian dalam berlari lebih cepat. Alasannya karena berlari itu bertumpu pada kekuatan otot paha dan betis kalian yang bisa memengaruhi langkah kaki kalian semakin lebih panjang. Di samping itu, sepertinya yang telah dikatakan sebelumnya, olahraga ini dilatih untuk jinjit yang merupakan salah satu faktor untuk berlari lebih cepat. Maka dari itu, dengan latihan ini, kecepatan lari kita bisa semakin lebih cepat ke depannya. Gerakan ketiga yaitu adalah squat thrust. Squat thrust merupakan bentuk latihan dan tes yang dapat digunakan untuk mengukur kecepatan seseorang untuk merubah posisi tubuh dengan kecepatan yang tinggi tanpa kehilangan keseimbangan. Langkah-langkah untuk melakukan squat thrust adalah: pertama, berdiri tegak. Kedua, jongkok sambil menumpukan kedua lengan di lantai. Lalu selanjutnya, lemparkan kedua kaki ke belakang sampai lurus dengan sikap badan telungkup dalam keadaan terangkat. Lalu, dengan serentak, kedua kaki ditarik lagi ke depan, kemudian kembali ke tempat semula. Yang terakhir, latihan ini dilakukan berulang-ulang dengan gerakan yang sama selama 1 menit.
Squat thrust yang dilakukan secara teratur akan melatih kecepatan gerak dan kekuatan otot tungkai atau yang dikenal sebagai kaki. Ia juga bisa membentuk otot kaki secara efektif dan juga semakin lebih cepat. Selain otot kaki, squat thrust mengandalkan berbagai otot seperti otot perut, tangan, pinggang yang membuat otot-otot tersebut semakin lebih kuat. Di samping itu, olahraga ini bisa meningkatkan kelenturan dari otot-otot kaki kita, sehingga semakin fleksibel dan mempermudah kita dalam melakukan berbagai gerakan. Manfaat lain dari squat thrust ini adalah membentuk tubuh lebih seimbang karena squat thrust ini meningkatkan koordinasi antara otak dan otot untuk lebih seimbang. Dengan kelenturan, keseimbangan tubuh, dan kekuatan otot pada tubuh, terutama otot kaki dan otot tangan, kita bisa meningkatkan kecepatan berlari yang kita miliki. Pasalnya, kita berlari dengan bertumbuh pada kekuatan otot kaki dan tangan kita yang seirama. Kekuatan dari kedua otot kita ini membuat kita terdorong untuk berpindah maju. Selain itu, untuk menunjang kecepatan berlari, kita harus memiliki kelenturan otot, terutama otot kaki, yang bisa menunjang besarnya langkah yang kita ambil. Semakin besar langkah yang kita ambil, maka semakin cepat kita berlari. Hal yang tidak kalah penting adalah keseimbangan tubuh dari hasil latihan squat thrust ini. Dengan keseimbangan tubuh, maka kita bisa mempertahankan posisi tubuh saat mencondongkan badan yang merupakan cara untuk berlari lebih cepat. Selanjutnya, yang keempat yaitu gerakan tricep dips. Tricep dips merupakan latihan untuk menguatkan otot lengan serta meningkatkan jangkauan gerak tubuh. Dalam gerakan ini, kalian bisa menggunakan bangku atau tangga untuk melakukan tricep dips. Kalian bisa duduk dulu dengan punggung lurus dan menempatkan kedua lengan di belakang memegang kursi atau tangga. Selanjutnya, kalian bisa menekuk lutut membentuk siku-siku. Lalu, lakukan olahraga ini dengan cara menurunkan tubuh kalian dan mengangkat beban tubuh dengan kedua lengan. Saat kalian mengangkat tubuh, lengan lurus. Saat tubuh turun, lengan menekuk. Lakukan hal ini selama 1 menit. Hubungan tricep dips ini dengan berlari adalah karena tricep dips ini memperkuat otot lengan kita, sementara kita membutuhkan otot lengan kita yang seirama serta pastinya yang kuat untuk mendorong tubuh kita saat berlari. Maka dari itu, keduanya memiliki kesinambungan atau saling berhubungan. Semua kekuatan pada saat berlari dalam hal ini berasal dari tangan atau lengan. Itulah sebabnya para pelari 100 meter memiliki lengan yang berukuran besar. Gerakan kelima yaitu gerakan plank, di mana gerakan ini merupakan latihan yang bisa dilakukan dimanapun tanpa menggunakan alat apapun. Gerakan plank ini mirip dengan push up, tapi menggunakan lengan bawah sebagai tumpuannya. Panduan untuk kalian melakukan plank adalah pertama, tengkurap dengan posisi siku di atas lantai. Kedua, letakkan pergelangan tangan di depan tubuh hingga bahu sejajar dengan siku. Ketiga, tarik bahu ke atas secara perlahan dan kencangkan bokong. Keempat, kencangkan otot perut dengan menarik pusar kalian ke belakang dan pastikan punggung kalian lurus. Kelima, posisikan kepala menghadap ke lantai atau ke depan.
Keenam, atur napas agar tetap stabil dan teratur. Dan terakhir, usahakan untuk mempertahankan posisi ini selama 60 detik. Di mana terdapat beberapa manfaat plank. Pertama, menghindari nyeri punggung bagian bawah. Latihan plank ini bertujuan untuk melatih kekuatan otot inti tubuh. Otot inti ini berfungsi untuk menstabilkan tubuh saat melakukan gerakan apapun. Jika otot inti tubuh Anda lemah, maka otot-otot lainnya di sekitarnya harus bekerja lebih keras untuk menjaga postur tubuh kalian. Jika hal ini terjadi terus-menerus, maka otot lain yang berada di sekitar otot inti tubuh dapat mengalami ketegangan sehingga timbul nyeri punggung bagian bawah. Yang kedua adalah bermanfaat untuk memperbaiki postur tubuh. Latihan plank juga bermanfaat untuk memperbaiki postur tubuh. Gerakan plank dapat memperkuat otot bahu, punggung atas, dan punggung bawah yang berperan besar bagi postur tubuh kalian atau memberikan postur tubuh kalian. Manfaat ketiga yaitu meningkatkan kelenturan tubuh. Kelenturan tubuh juga akan terasa dengan melakukan latihan plank ini. Di mana ketika kalian melakukan latihan ini, paha belakang dan telapak kaki akan merenggang. Dengan begitu, plank juga bisa menjadi latihan perenggangan otot kaki Anda lebih lentur dan juga lebih lincah untuk digunakan. Yang keempat, manfaatnya itu untuk melatih kekuatan otot tubuh. Tanpa banyak gerakan yang rumit, latihan plank ini sangatlah efisien karena dapat melatih seluruh otot tubuh. Meski fokusnya pada otot inti tubuh, tapi latihan plank ini juga melatih kekuatan lengan, bahu, punggung atas, serta kaki kalian. Lalu apa hubungannya plank dengan kecepatan dalam berlari? Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa plank bisa menjadi latihan perenggangan yang membuat otot kaki lebih lentur dan lincah serta lebih kuat untuk digunakan. Sedangkan lari membutuhkan kelenturan dan kekuatan otot kaki tersebut. Maka dari itu, plank bisa membantu kita dalam berlari karena pada dasarnya salah satu faktor yang menunjang kecepatan berlari yaitu langkah kaki yang besar, yang pastinya berhubungan dengan kelenturan dan kekuatan otot kaki kita. Selain itu, plank dapat membuat batang tubuh atau core menjadi lebih kuat. Dengan batang tubuh yang kuat, maka tubuh akan lebih kokoh saat berlari, terutama saat posisi mencondongkan badan untuk menambah kecepatan dalam berlari. Dengan itu, kita tidak mudah terjatuh saat mencondongkan badan kita. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf jika terdapat kesalahan kata, dan saya ucapkan terima kasih.